Selamat siang Horas. Untuk menyahuti, mengantisipasi, memutus mata rantai berkembangnya virus corona atau disingkat dengan COVID-19, sesuai dengan himbauan kami 5 hari yang lalu, kami kembali mencermati perkembangan yang terjadi di kota Sibolga. Sebahagian besar kabupaten kota di Sumatera Utara juga melakukan antisipasi. Kami juga di Sibolga telah melakukan antisipasi. Namanya pencegahan, bukan penanganan. Pencegahan, mengantisipasi supaya jangan ada masuk corona ke Sibolga. Surat edaran telah kami lakukan, baik ke rumah-rumah ibadah, ke sekolah, ke kantor pemerintah maupun ke masyarakat. Sosialisasi ke masyarakat dan ke anak-anak sekolah sudah, sehingga di sekolah pun sekarang ada tempat cuci tangan. Kemudian beberapa perkembangan di daerah lain telah mulai dilakukan depot. Banyak bertanya kawan-kawan wartawan, banyak juga pro kontra di masyarakat maupun di orang tua. Kenapa di Sibolga tidak diliburkan? Terhadap ini di Sibolga belum terjadi kasus, tidak ada kasus suspek corona di Sibolga. Jangan-jangan nanti kita panik, kita liburkan. Kecuali sudah ada gejala, baru kita akan melakukan rapat lagi. Saudara-saudara sekalian, tadi pagi kepala sekolah bersama Kadis Pendidikan dan komite sekolah mewakili orang tua telah melakukan rapat minta pendapat tentang ini. Kesimpulannya, kepala sekolah maupun orang tua ada yang mengusulkan diliburkan, ada juga yang tidak. Yang tidak mengusulkan libur, kalau sekolah anaknya itu terkontrol, pagi-pagi jam 6 anaknya sudah mandi, sudah bersih-bersih, sarapannya pun terjamin tingkat kebersihannya, kemudian diantar sekolah. Di sekolah pun gurunya mengajarkan tata cara mengantisipasi supaya jangan kena. Dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah. Itu permintaan. Kalau belajar online, tidak semua anak-anak punya HP Android yang bisa belajar online. Bagi yang punya bisa belajar online, memang ada modul yang diberikan oleh Menteri Pendidikan melalui Dinas Pendidikan. Tapi semua anak tidak mungkin pakai gini semua. Bagi yang tidak punya bagaimana? Itu tadi alasan orang tua. Kalaupun dia pakai Android, pakai modul online, kan harus dikontrol oleh orang tua. Jangan-jangan dia tidak mengerjakan pekerjaan PR, dia hanya main Facebook, main game, dan menonton YouTube atau yang membahayakan malah. Itulah alasan guru-guru sebagian dan orang tua lebih setuju anaknya jangan diliburkan. Jadi bahkan mereka menyampaikan sudah tepatlah, terkontrol. Kalau diliburkan, takut nanti jalan-jalan entah kemana, baik ke pasar, ke tempat wisata dan lain-lain sebagainya, sehingga sulit terkontrol apa yang dipegangnya, di mana dia bergaul. Itu malah akan mempercepat. Itulah alasannya kami tidak melakukan peliburan. Dan soal peliburan ini sesuai dengan protokol corona yang dari pemerintah pusat, melihat situasi di lapangan, jika kepala daerah menganggap memang itu sudah sangat penting, lakukan peliburan. Mulai hari ini setelah kami rapat, ada informasi dari Dinas Kesehatan dan juga Direktur Rumah Sakit bahwa sudah ada 1 orang dalam pemantauan. Dalam pemantauan ini belum dikatakan positif, baru pemantauan. Kebetulan 1 orang ini baru dari luar kota. Yang luar kota itu sangat masif perkembangan, salah satu Jakarta, Bali. Jadi yang bersangkutan ini sudah sakit, demam, diagnosa oleh rumah sakit, bisa saja ini mungkin sakit rutin paru-paru atau demam atau tenggorokan. Terhadap korban ini telah dilakukan pemantauan dan dirujuk ke rumah sakit untuk di ODP, orang dalam pemantauan. Jadi belum dikatakan positif karena masih dalam pemantauan. Dalam pemantauan itu 14 hari. Kita berdoa mudah-mudahan yang bersangkutan warga kita ini
hanya sakit biasa, radang tenggorokan, sehingga tidak perlu kita khawatirkan di Sibolga. Itu doa kita. Karena ini sudah mulai ada orang dalam pemantauan ODP. Tadi guru-guru kepala sekolah rapat dengan dinas pendidikan melakukan rapat. Kemudian dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, pembahasan rapat sudah berkali-kali. Kemudian ditarik ke pemerintah kota, rapat di sini komprehensif dibahas, maka rapat mengusulkan kepada wali kota untuk mulai hari Sabtu besok sudah tepat kiranya wali kota mengambil keputusan untuk meliburkan anak sekolah sampai keadaan tenang 14 hari. Inilah alasannya kenapa sekarang. Kenapa bukan minggu kemarin? Karena terlalu cepat kita ambil keputusan. Kenapa kalau terlalu cepat keputusan? Anak-anak sedang belajar, anak-anak mau menghadapi UAN, mau ujian, kasihan. Lagi juga tidak terkontrol, sebagaimana kata orang tua dan kepala sekolah. Hidupnya itu. Sekarang karena sudah mulai ada gejala baru, belum korban, baru gejala, dan itu sudah diputuskan orang dalam pemantauan, maka rumah sakit, dinas kesehatan, dan kepala-kepala sekolah dalam rapat mengusulkan mulai Sabtu agar diliburkan anak sekolah selama 14 hari dalam pelajaran. Terhadap anak-anak sekolah yang libur, telah ada modul untuk dibahas oleh anak-anak di rumahnya, dan kami memerintahkan agar guru dan kepala sekolah termasuk juga memonitor kondisi anak belajar di rumah. Jangan dibiarkan saja, dimonitor karena ada handphone. Dan ini yang penting, tolong kami himbau kepada orang tua, karena anak tidak lagi dikontrol di sekolah, agar orang tua di rumah secara tepat, tegas, kemudian untuk melakukan monitor terhadap anaknya, belajar apa tidak, kemana saja kalau bisa, di rumah bermain, dan biasakan cuci tangan. Orang tua juga begitu, ini harus. Kemudian tutup hidung, karena menurut ahli kesehatan di tempat yang panas itu akan mematikan bakteri. Itu loh. Kita pun kalau bisa agak lama-lama sedikit di tempat yang panas. Lebih baik gosong badan daripada kita kena penyakit. Memerintahkan kepada kepala dinas kesehatan, rumah sakit, BPBD untuk melakukan penyemprotan ke tempat-tempat ibadah mau tempat-tempat keramaian. Hari ini sudah mulai dilakukan. Tadi di rumah sakit, tadi dinas kesehatan bersama TNI Polri telah melakukan penyemprotan Masjid Agung Sibolga, dan menyarankan kepada masjid-masjid untuk sementara karpetnya, sajadah yang sudah lama itu dibuka dulu tanpa karpet, dan kemudian rumah-rumah ibadah yang lain juga seperti itu akan disemprot. Jadi akan bertugas mulai hari ini, baik masjid dan gereja, sekolah, terutama handle pintunya akan disemprot, dan bangku-bangku anak-anak juga akan disemprot. Kemudian juga tempat pasar, terminal, dan lain-lain. Sekaligus dinas kesehatan memerintahkan puskesmas agar memonitor penyakit-penyakit masyarakat yang berada di kecamatannya atau di pustumnya masing-masing. Memerintahkan kepada petugas rumah sakit melalui direktur rumah sakit agar secara ketat mengawasi setiap kunjungan terhadap pasien, tidak sebebas dulu lagi. Mohon izin, jangan masyarakat tersinggung kalau petugas rumah sakit agak tegas soal ini. Dari mana akan diperiksa suhunya, kemudian mungkin diminta mereka cuci tangan, dan kemudian dokter-dokter juga kami mintakan, walaupun mengobati, tapi mereka juga harus waspada juga pada diri mereka. Memerintahkan kepada camat dan lurah untuk memonitor tingkat kesehatan masyarakat, juga memonitor sekaligus juga di Satpol PP keras saja, warnet kalau bisa jangan buka dulu. Ini untuk
keselamatan dan kesehatan warga masyarakat. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menghimpun keramaian masyarakat. Sesuai dengan ketentuan katanya boleh memakai dana cadangan untuk kebutuhan antisipasi dan pengobatan suspek corona, untuk pembelian alat, obat, alat kesehatan untuk monitor. Saya perintahkan kepada APBD untuk merelokasi anggaran APBD pada hal-hal yang sangat urgent dan mendesak dengan tidak merubah struktur anggaran. Karena itu boleh dimungkinkan katanya sudah keluar surat edaran Kemendagri untuk daerah yang kekurangan alat boleh memakai dana tertentu cadangan untuk pembelian peralatan pemeriksaan kepada ASN maupun THL untuk tetap menjalankan tugas dengan baik, dengan waspada, dengan hati-hati. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Horas. Yahoo, manjua-jua. Oh, itu sana.